Video kali ini saya mau mengunboxing full pump Scoopy injeksi plus review sampai bagaimana cara memasang full pump yang baik dan benar. Itu barangnya yang masih ada di kotak, masih segel dan masih asli. Saya coba perlihatkan dari dekat. Ini wadah kotaknya. Yang lain pada unboxing HP sama laptop. Kalau saya cuma bisa unboxing peralatan bengkel, tapi untuk HP sama laptop saya juga punya pembahasan sedikit, tapi di lain waktu saya akan bahas tentang itu. Sekarang saya cuma akan bahas tentang full pump ini, tapi kalian jangan lupa channelnya di subscribe, terus videonya kalian like, bisa kalian share untuk berbagi pengalaman atau ilmu, juga bisa kalian download. Nanti kan kalian bakalan tahu notifikasi yang ingin belajar ya. Kalian akan bakal tahu nanti notifikasi video-video selanjutnya. Kalau yang ingin benar-benar belajar, ini langsung saja saya akan bahas, tapi saya mau cari posisi yang enak dulu biar lebih jelas. Yang pertama yang mau saya akan kasih tahu bagaimana cara mengecek full pump yang ada di depan saya ini asli atau KW, atau yang berbahan atau buatan CKD. Jadi versinya bukan, bisa dibilang versi ya, ada Honda, asli Honda ini ya, asli Honda ini, terus ada yang asli Honda CKD. Kalau yang CKD itu KW, kemasannya sama kemasannya seperti Honda, seperti ini, ada tulisan Hondanya, tapi itu KW. Langsung saja saya bahas dari kotak luarnya atau fisik luarnya. Untuk bagian tulisannya ya, kalau yang asli itu ini tulisannya atau warna dari stiker atau logo tulisan Hondanya ini terang atau cerah. Dia itu kalau yang palsu atau yang KW atau istilahnya yang CKD agak buram tulisannya, seperti tulisan fotokopi, sama warna atau tulisannya itu tidak rapi. Sedangkan yang asli itu rapi ya, contohnya seperti ini. Dan ini seri, ini kalian lihat yang tengah-tengah nih, K46. Jadi nanti ini saya mau pasang di seri Scoopy yang K44. Jadi di pasaran itu ya, seri K44 itu sulit didapat. Jadi pilihan atau alternatif lain bisa kalian pakai seri yang K46, itu sama saja. Kalau seri yang K46 ini adalah punyanya Vario 110, Vario yang injeksi ya. Vario yang 110 kan ada yang keluaran pertama itu Vario Karbu, terus keluaran kedua itu Vario 110 injeksi yang Vario FI ya, FI itu bisa dipakai, bisa saling tuker, itu sama saja dia full pumpnya. Oh iya, lagi satu, full pump, bagi yang belum tahu full pump itu
pompa minyak yang ada di tangki minyaknya ya, itu untuk menyedot bahan bakar. Fungsinya untuk menyedot bahan bakar menuju ke throttle body. Lain kali saya akan bahas yang itu. Saya cuma akan bahas full pump aja dulu. Sampai di mana tadi saya lupa. Pokoknya kalian ini ya, ini serinya 16700K46. Jadi ini serinya kalian lihat 16700K46 no 02 ya. Terus kalau bagian sama kardusnya ya, kardusnya itu sama juga warnanya cerah, warna cerah kardus, dan bahannya itu juga kualitasnya bagus, bukan kualitas yang buruk. Kalau yang KW itu kardusnya agak bahannya agak lemes, sama warnanya agak putih, dia agak putih. Terus agak sedikit tipis ya kardusnya. Terus kalau bungkusnya itu, kalau yang asli itu dia tebel, plastiknya tebel, sama tulisannya ini ya, tulisannya ini seperti tadi yang saya bilang, terang atau cerah warnanya. Terus ini tulisannya jelas, huruf-hurufnya ini jelas. Kalau yang palsu itu dia atau yang KW ini tulisannya tuh nggak terang atau buram, sama warnanya juga sama, tidak terang, sama sedikit buram, bukan sedikit ya, memang buram. Terus plastiknya ini tipis sekali. Itu bahannya bahan yang biasa, plastik yang biasa, tapi kemasannya ya sama persis, dia sama persis, ada tulisan sama persis gini. Cuma yang KW sudah saya bahas tadi ya, tulisannya itu udah agak buram, sama bahan plastiknya ini tipis kalau yang KW. Sedangkan yang asli itu bahan plastiknya nih bagus, nih kuat, ya ditarik kencang nih nggak akan melar atau kendur atau robek. Terus dia ada ini hologramnya ya, ada hologramnya. Sebenarnya sih kalau hologramnya Honda sih ada, biasanya sih, oh ya ada, ini ada tulisan AHM nya, cuma nggak kelihatan ya AHM nya, tapi ini ada tulisan, bentar ya, coba saya ini ya kelihatan ya. Nah ini hologramnya itu ada tulisan AHM. Bentar saya perlihatkan. Nah ini ada lambang sayapnya, sayap khusus Honda ya, ada lambang sayapnya di bagian atas ini. Nah kalau yang asli ini ada hologramnya, ada lambang sayapnya, terus tulisan AHM nya sama, bentar, tidak, pokoknya ada tulisan, banyak tulisannya ini. Kalau saya baca ada tulisannya HGP juga ada, terus Janin HGP, terus ada lambang bintangnya ini ya. Oh ya kelihatan nih ada tulisannya, tapi mungkin enggak terlalu jelas di kamera ya, karena silo mungkin. Sedangkan yang KW itu ada juga, tapi hologramnya tidak seterang yang asli ya, sama ini
tidak ada kelap-kelipnya kalau yang palsu atau yang KW. Lanjut, nah di bagian sini ada tulisan P11. Ini ada tulisan lagi di bagian bawah, ATS. Penjelasannya saya coba jelaskan secara singkat untuk memperpendek atau bersingkat videonya biar tidak durasinya kepanjangan nanti ya. Ini ada lambang tanda tambah atau plusnya. Sekarang kita buka. Soal ini kan ini ada artinya juga, plus sama ini ATS juga ada artinya, sama lagi satu mana tadi dia, ini P11 cuma saya tidak akan bahas, mungkin di video selanjutnya nanti ya, mungkin saya akan bahas, kalian tunggu saja kelanjutannya lagi. Ini saya bahas full pump ini nanti bakalan panjang videonya, ada beberapa part-part nanti. Jadi kalau dibahas sekali ini aja nggak cukup. Makanya dari itu kalian kalau ingin tahu atau ingin belajar, ini bagi yang baru-baru ingin belajar atau yang sudah istilahnya sudah biasa bongkar pasang atau punya bengkel, tapi belum tentu ya orang yang punya bengkel itu dia ahli dalam ngebenerin motor injeksi. Jadi bisa dilihat juga video-video saya sambil kita sama-sama belajar, biar nanti kalian nggak ketipu ya sama barang KW atau palsu. Jadi dia dilapin plastik juga dalamnya. Ini plastiknya juga kualitasnya bagus. Ini ditarik ya. Kalau plastik bagus tuh ditarik melar tapi dia enggak kayak karet, enggak putus ya. Kalau yang palsu atau yang KW itu kalau ditarik kayak tadi itu pasti dia putus, karena bahan plastiknya itu yang biasa atau murahan. Sekarang full pumpnya saya coba jelaskan. Ini saringannya ya, saringan untuk minyaknya, dan untuk ini ada titik merah sama hijau, ini ada artinya. Ini menandakan dia barangnya itu tidak cacat pabrik ya, istilahnya istilahnya layak pakai, udah lulus uji. Ini tidak sembarangan dicoret-coret ya. Ini ada artinya. Ini hitam. Terus di bagian ini juga ada warna biru dari coretan spidol. Nah, jadi full pump yang misalnya kalian nggak nemuin yang seri K44 atau K46, kalian bisa cari yang seri K16. Dia itu sama persis, tapi ada perbedaannya. Perbedaannya itu cuma ada di sini. Ini ya. Nih. Kalau dia yang K16 itu, ini dia tidak ada bagian sininya, tangkai atau antena yang sininya. Itu dia polosan.
Kalau yang seri K44 atau K46 itu ada sininya. Misalnya kalian udah keliling, istilahnya kalian udah kemana-mana nggak nemuin, itu bisa kalian pakai punyanya K16, sama saja. Tapi usahakan kalau bisa pakai yang aslinya dia atau bawaannya dia. Ini modelnya, ini agak naik ke atas ya, kalian lihat kabel-kabelnya. Biar kalau yang K16 sama dia, kabelnya sama, di sini hitam merah sama bentuknya. Jadi K44 itu kan sangat sulit dicari atau memang nggak ada, yang ada cuma K46 yang banyak. Jadi ini scoop yang mau saya pasang nanti di scoop di tahun 2016 sampai 2017 yang ISP atau idling stop ya. Starter halus, bukan yang kasar. Kalau starter kasar tuh beda lagi nanti dia. Terus K16 itu sama dia, di Scoopy 2016 sama 2017 itu sama, bisa dipasang. Kalau Scoopy yang 2017 kan ada 2 versi ya. Yang awal-awal tuh masih yang dia body ramping, belum yang new ya. Itu bisa dipasang yang masih body ramping. Terus apalagi ya yang mau dibahas? Nanti habis ini saya akan tunjukkan cara memasangnya yang baik dan benar. Saya mau siapkan alat-alatnya dulu. Posisi full pumpnya ada di sini ya, di tangki tepatnya. Ini saya buat video malam hari, karena kalau buat di pagi hari sampai sore hari itu sulit, soalnya banyak yang ganggu atau kerjaan saya banyak. Jadi saya buat di malam hari lebih gampang buat videonya, sama nggak ada yang ganggu. Dan nih bautnya sudah saya lepas semua ya, karena untuk mempersingkat videonya. Ini baut biasa, baut obeng ada 4, 1, 2, 3, 4. Ini tinggal ditarik, dicabut. Nah, udah kelihatan, itu dia. Mungkin agak silo, saya coba matikan lampu kameranya. Sama ini kan sekalian saya ngetes hasil videonya Xiaomi Redmi Note 9 Pro yang 8128 kapasitasnya. Saya cuma ngatur pencahayaan layarnya aja biar enggak terlalu silo ya. Ini sebentar. Nah, sebelum kalian bongkar full pumpnya, pastikan itu minyak yang di dalam tangki ini kalian jangan sampai full ya. Istilahnya kalau full kalian sedot sedikit, pindahkan ke jerigen. Jadi alat-alatnya cuma obeng ini plus min sama kunci T10, simple alatnya.
Itu bagi yang udah ahli ya, saya bilang. Ini kalian, ini tutupnya kalian lepas dulu. Terus ini apa nah, karet maupun minyaknya kalian lepas, copot. Oh iya, kalau yang baru belajar itu kalian kalau mau gampang buka sadelnya aja ya, buka sadelnya biar enggak terlalu sulit nanti kalian dalam melakukan pembukaran atau agak sedikit sesek, misalnya sesak. Ini baut 10, sebentar kameranya enggak fokus. Nah ini baut 10 ada 4 dan di sini lagi 1. Pokoknya kalian cari aja, kalian bongkar pelan-pelan, nanti bakalan ketemu. Oh ya, jadi ini kalian tutup lagi biar ada kotoran yang masuk. Jadi itu yang saya bilang, kenapa kalian harus sedot minyaknya dulu untuk mengurangi volume yang ada di dalam tangkinya. Karena kalau kalian bongkar full pumpnya ini, kalau minyaknya masih full, nanti dia tumpah pas kalian bongkar full pumpnya. Dan cara bukanya ini kan gampang. Kalau yang belakang ini klip untuk kabel soketnya ini ya, coba dari dekat kelihatannya. Ini klipnya kalian tekan ke belakang, lalu kalian tekan, jangan sampai patah ya. Kalau patah resiko nanti kalian beli baru lagi. Bentar, saya sambil megang kamera agak susah, jadi saat terposisi dulu. Ini tekan yang bagian belakang klipnya, terus kalian dorong ya, kebuka ya. Untuk kancingan atau klipnya di bagian selangnya ini, selang minyaknya atau adaptor selang minyaknya, ini kan ada 2 ya, warna biru sama yang warna putih kancingan klipnya. Kalau yang warna putih itu cara buka adaptor selang minyaknya saya coba tunjukkan. Kalian siapkan obeng min nih, itu kalian tekan di bagian klipnya. Anggaplah ini yang klip kancingan warna putih ya, bukan yang warna biru, anggap saja. Ini kalian tekan gini, tekan ke bawah sampai bunyi klik, lalu ini kalian dorong ke depan, kalian lepas. Terus kalau yang, tapi usahakan kalian kalau tekan ke bawah itu hati-hati ya, jangan sampai patah, ininya patah. Jalur pokoknya di bagian full pumpnya jangan sampai patah. Ini soalnya rawan patah. Pelan-pelan saja kalian tekan sampai bunyi klik, tapi harus hati-hati ya, itu nanti dia akan turun ke bawah, baru kalian cabut selangnya atau kalian dorong. Kalau yang biru lain lagi caranya. Ini kalian usahakan kalian pakai jari telunjuk 2 tangan, usahakan. Nah ini kalian tekan gini, terus sambil kalian goyang-goyangkan, tarik ke atas pelan-pelan ya. Ini saya coba praktekkan. Ini pelan-pelan, nah sampai bunyi klik, pelan-pelan sambil goyangkan kanan kiri pelan-pelan. Nah naik ke atas. Ini ya, klipnya udah ke atas, tapi jangan sampai kalian cabut. Kalau kalian cabut nanti bakalan patah atau rusak. Nanti kalian bisa ganti satu set selang adaptor minyaknya.
cukup segini aja sampai dia keluar nonjol ke atas. Terus kalian dorong pelan-pelan pakai 2 tangan atau 2 jari ya, biar tidak takutnya mencegah terjadinya patah. Kalian dorong pelan-pelan. Nah pelan-pelan keluar ya. Nah ini contohnya. Cara masukinnya nanti gampang juga, nanti saya ajarkan ya. Terus ini kan ada baut mur 4. Kalian lepas. Itu kalian lepas. Jangan lepas misalnya murnya nih ya. Kalian lepas 1 dulu. Terus nanti kalau udah lepas baru kalian lepas berikutnya. Jangan gitu, gini caranya. Ini kalian kendorkan bersamaan. Misalnya nih dikondorkan 1 kali, ini sama 1 kali, ini 2 kali, 2 kali. Gini caranya, saya contohkan. Ini kalian putar sebentar. Nah, terus ini caranya gini ya. Nah gini caranya, bersamaan cara ngebongkarnya. Cara masangnya juga sama, nanti ngencenginnya gini juga, pelan-pelan bersamaan. Itu biar nanti kalau masangnya ya, nanti saya jelaskan. Itu kalau masangnya nggak sama, nanti terjadi kebocoran. Minyaknya yang pertama bisa tumpah, sama yang kedua kalau kalian salah pasang, ininya bisa pecah. Karena ini rawan sekali pecah. Dan perhatikan plat, ini kancingan full pumpnya. Ini kalian bolak-balik sama, tidak ada masalah. Tapi ini posisinya jangan sampai kebalik keluar ya. Ini jangan sampai kebalik keluar ke sini, karena tidak akan mengkepasang dia. Ini kalau tukar-tukar gini tidak masalah. Dan kenapa sampai saya ganti full pumpnya ini, dan masalahnya apa, penyebabnya apa, tunggu video selanjutnya. Karena kalau saya akan bahas tidak akan cukup durasinya, kepanjangan alias over. Usahakan baut-bautnya, temurnya kalian wadahkan di, terserah di kaleng atau apapun, yang penting jangan sampai hilang. Ini sedikit buram kameranya, saya coba buat ulang dulu rekamannya. Nah ini saya nggak buat pakai cahaya lampu kameranya karena silo. Ini cuma saya pakai cahaya lampu ruangan, sekalian ngetes ketangguhan Redmi Note 9 Pro nya. Dan maka dari itu yang sudah saya bilang tadi, kalau ingin tahu kelanjutan videonya, jangan lupa channelnya kalian subscribe, terus videonya kalian like, share, ataupun bisa kalian download. Posisinya ya, yang ini coknya, ini cok untuk kabelnya di bagian belakang,
Ada belakang sini ya, dan ini lubang minyaknya ini untuk adaptor selangnya di bagian depan. Ntar coba saya cari posisi yang enak untuk naruh kameranya. Nah, ketemu. Kalian perhatikan baik-baik cara melepasnya, jangan sampai salah, nanti takutnya patah. Nih, ikutin caranya saya. Jadi full pump ini ya, ini masih bawaan aslinya, cuma dalamnya otaknya sudah saya ganti, sama saringannya sudah saya ganti. Baru dapat 2 minggu saya pakai. Dan alasannya kenapa bisa saya ganti lagi, pakai yang asli. Pokoknya kalian ikutin saja terus perkembangan videonya, jangan sampai kemana-mana. Karena kalau belajar itu belajar istilahnya tidak ada belajar yang singkat ya. Kalau ingin benar-benar ahli itu tidak ada yang singkat belajarnya, harus tahap demi tahap. Istilahnya kalau kita sekolah itu dari TK dulu, habis dari TK naik ke SD, baru SMP. Tidak bisa kita melangkah-langkah, kecuali kalau benar-benar kalian otaknya memang benar-benar cerdas, baru bisa kalian lompat-lompat belajarnya atau pola pikirnya. Nah, ini pelan-pelan aja, tidak usah keburu-buru. Nanti cara masukinnya sama juga seperti ini ya, tinggal kalian cari untuk ngeluarinnya, cari posisi atau selah yang enak atau yang bagus. Nah, udah keluar. Pokoknya cara masukinnya sama seperti cara ngeluarinnya ya. Sudah kebongkar, kelepas. Jadi ini ada fungsinya, tangkai atau antena ini ya. Di video selanjutnya nanti saya jelaskan. Terus ini karetnya jangan sampai hilang atau o-ringnya, karena kalau kita beli full pumpnya nggak dapat ini ya, karetnya nih. Jadi dijual terpisah karetnya, dan nyari karetnya ini lebih susah daripada full pumpnya. Kalau misalnya full pumpnya gampang kita cari atau kita beli, kalau karetnya ini nyari yang asli atau yang bagus susah. Kalau yang KW banyak ya, kalau yang KW banyak. Jadi hati-hati bukanya, jangan sampai putus atau hilang. Terus posisi karet yang kedua ini perhatikan baik-baik ya. Ini cara masangnya, jangan sampai kebalik. Kalau kebalik nanti itu yang saya bilang, bensinnya itu ini keluar kemana-mana, sama dia nyedotnya ndak maksimal ya. Nyedotnya ndak maksimal bisa menyebabkan full pump ini cepat rusak kalau dia istilahnya ndak press atau ada kebocoran ya. Saya ambilkan yang baru dulu. Nah, ini yang baru. Ini kalian lepas dulu selang di bagian jalur keluar minyaknya. Ini.
dan karetnya kalian masukin satu persatu ya, yang tadi itu. Jangan sampai kebalik atau salah, atau jangan sampai ketukar. Nah, ini terus yang lagi satu ini nih kalian masukkan juga. Ini terserah, bolak balik sama aja, enggak masalah yang ini ya, karet o-ring yang ini. Tapi usahakan kalian kalau bisa sih jangan sampai kebalik-balik ya, karena dudukan sama rumahnya ini istilahnya sudah punya masing-masing bagian. Maksudnya di sini nanti ini di sini ini ya, coba saya pasangkan. Nah, cara masangnya gini. Jangan karetnya ini kalian taruh di sini ya, di sini. Jadi karetnya semua nih kalian taruh bagian sini. Nah, bagian sini. Terus kalian cek lagi, jangan sampai ada yang istilahnya sampai ketinggalan. Nah, tadi ini kan sempat kebuka bagian pelampungnya, ini kebuka sini, belum ketutup rapat, jadi udah saya rapatkan ya. Ini kancingannya, nih kancingannya. Sebentar, nah ini kancingannya satu, di sini dua, terus ini tiga ya. Cara masangnya sama saja seperti cara melepasnya, pelan-pelan aja nih ya. Saya coba praktekkan ini caranya. Nah, sebentar saya cek lagi biar tidak ada kesalahan. Lebih gampang kalian bongkar joknya ya, bagasi joknya. Kalau kalian masih belajar, untuk mempermudah kalian dalam melakukan pengerjaan. Ini kalian tekuk aja saringannya, enggak masalah, enggak akan merusak saringannya karena dia lentur dan bahannya kuat. Itu yang tidak boleh ditekuk bagian ininya ya, nanti bisa menyebabkan patah. Pokoknya kalian hati-hati saja cara memasukkannya. Ini sebenarnya agak mengganggu nih ya. Kalau enggak mau masuk, jangan dipaksa, kalian cari selahnya aja dulu. Ini nah, sudah masuk ya. Pokoknya yang ini kalian tekuk aja, enggak masalah, biar mau masuk yang saringannya. Nah, enggak masalah. Masuk. Ini kalian lihat nih ya, ada tandanya nih. Kalian pasin di sini ya, pasin di sini. Nah, nanti gini contohnya ya. Jangan sampai kalian nanti masang yang ini full pumpnya ini miring, harus benar-benar sejajar atau rata. Itu nanti takutnya kalau kalian masang tidak rata, itu yang saya bilang tadi, takutnya nanti ini pecah sama terjadi kebocoran. Kalau sudah terjadi kebocoran tuh
cepat memperpendek atau cepat rusak nanti full pumpnya lagi. Kan karetnya ada dua ya, karetnya kan ada dua. Pastikan tuh karetnya yang tadi yang o-ring yang bulat itu, yang bulatnya sempurna itu, pastikan dia masuk dengan sempurna ya. Cara masangnya atau ngencengin nih, saya bilang tadi, ini bolak-balik sama ya, bolak-balik gini sama. Ini saya coba jelaskan sejelas-jelasnya biar kalian yang melihat bisa ngerti ya. Nah, murnya malah lari-larian ya. Nah, ini pastikan ya, posisinya ini sama ini pastikan harus benar-benar rata, sejajar. Kalau belum sejajar jangan kalian paksakan ya, cari sampai dia benar-benar sejajar atau posisinya udah pas, baru kalian kencangkan murnya. Sebentar saya mau nyari posisi yang enak, baru nanti saya kencangkan. Sudah saya pasangkan atau sudah saya kencangkan. Ini kalian hati-hati ya, kalau cara masangnya agak susah daripada ngelepasnya. Saya kasih tahu teknik yang benar. Ini kan sudah kepasang ya. Ini pastikan karet yang nih karet yang ini karetnya yang ini kelilingnya tuh harus benar-benar press, sama harus benar ngepres, sama keliling harus benar-benar press. Nih kalau dia kendor, sebentar, enggak, kurang jelas kelihatannya. Kelihatan karetnya ya. Kalau karetnya itu kendor atau bisa dimainkan naik turun seperti tadi saya mainkan naik turun nih keseluruhannya ya. Kalau bisa dimainkan naik turun atau renggang, tidak ngepres, itu berarti kalian cara masangnya salah. Harus kalian ulangin lagi, pelan-pelan saja, jangan keburu-buru. Terus cara ngencengin yang sudah saya bilang tadi, ini bersamaan, jangan kalian kencangkan dulu satu nih, udah kenceng baru kalian kencangkan lagi. Itu nanti malah ini merusak ini nanti dia full pump yang baru. Cara mensejajarkannya biar rata, ini kalian tekan bagian bawahnya ya, terus kalian pasang platnya, terus kalian kencengkan murnya secara bersamaannya. Ini kalian tangan satu yang sebelah kiri kalian tahan, kalau udah pas kalian tahan gini, maksudnya biar kalau kita ngencengin murnya nih ya, biar tidak gerak, biar dia tidak gerak miring kanan kiri atau depan belakang, dia nanti sejajar, rata sejajar seperti tadi nih karetnya ngepres ya. Terus cara masang, kalau masang ini gampang, tinggal kalian masukkan ya sampai bunyi klik. Sebentar, tidak, karena masih baru. Nah, kalian tekan sampai punya klik ya, kayak punya gitu. Usahakan bongkar pasangnya pakai tangan dua ya, atau pakai jari dua. Terus kalau bagian depannya ini kalian masukkan mentok ya, nih ada
ringnya, model rumah ringnya ya, atau model rumah kancingan adaptor selang minyaknya. Kalian masukkan sampai mentok. Nah, kayak bunyi gitu ya. Sebentar saya coba ulangin, mudah-mudahan suaranya kedengeran ya. Ini ya, sampai bunyi gitu. Terus kalian tekan ke bawah, tinggal tekan aja. Kalau dia udah pas itu enak masuknya kancingan atau klip adaptor selang minyaknya ya. Udah pasang rapi, udah sempurna, tinggal dicoba. Tapi sebelum kalian coba, masukkan lagi minyak yang kalian tadi kurangin ya. Itu biar sebelum kalian hidupkan itu kalian tes. Ini misalnya udah penuh ya, ini saya coba pasang dulu. Ini misalnya udah penuh minyak. Cara ngetesnya biar tidak terjadi kebocoran, jangan dulu kalian hidupkan, kalian goyang-goyangkan dulu motornya apakah ada kebocoran. Kalau ada kebocoran nanti dia keluar dari samping-sampingnya, keluar dari samping-samping sininya ya, ini celah-celah sininya. Itu berarti pemasangan kalian tidak benar. Bisa kalian bongkar lagi, kalian coba lagi sampai benar-benar benar. Saya mau masukkan minyaknya dulu. Minyaknya sudah saya isi full. Usahakan kalian isi full tangkinya ya, itu biar kerja maksimal. Full pump yang baru ini biar bagus, tidak kekurangan bahan bakar karena dia masih baru. Nah, sebelum kalian pasang tutupnya ini, itu kalian tes jalan dulu. Ini cara ngecek yang kedua, apakah ada kebocoran apa enggak di bagian samping-sampingnya ini, yang sudah saya bilang tadi. Kalau ada kebocoran kan dia keluar dari sini samping-sampingnya ini. Itu kalian, cara yang kedua, kalian hidupkan, kalian tes jalan. Kalau ada kebocoran, bongkar lagi, cari sampai posisinya benar-benar bagus, sampai tidak ada kebocoran. Ini saya mau tes hidupnya dulu, biar kalian tahu suaranya atau bunyinya. Mudah-mudahan kedengar dengan sempurna atau bagus ya. Oh, bunyi. Sebentar, masih ada kendaraan ya, keluar. Coba dihidupkan dan hidup dengan sempurna, tidak ada gejala gerebek ya, atau mati. Dan untuk video hari ini sekian dulu. Tunggu video kelanjutannya atau sambungan tentang bagaimana istilahnya kita belajar mendeteksi full pump ini. Maksudnya tunggu video selanjutnya aja, video selanjutnya tentang pembahasan lengkap full pumpnya lagi. Dan untuk hari ini sudah dulu, dan sekian dan terima kasih.